Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang kita akan sedikit bercerita tentang siapa sih Imam Ahmad, siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim. Walaupun tidak semua kita ceritakan, sebagian kita ceritakan kisah-kisahnya, biografinya, bagaimana mereka menuntut ilmunya, bagaimana sikap mereka, bagaimana sifat mereka, bagaimana suri tauladan yang bisa kita ambil dari mereka. Ini yang perlu kita jelaskan nanti di sini. Yang pertama dan yang paling utama harus kita jelaskan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini salah satu ulama yang lahir di Baghdad, besar di Baghdad. Waktu itu beliau masih kecil meninggal oleh bapaknya, sehingga dalam keadaan yatim. Ini anak yatim Imam Ahmad. Tapi keluarganya Imam Ahmad ini keluarga yang sangat ilmiah, religius, teguh memegang agama, sehingga keluarga Imam Ahmad mendorong Imam Ahmad untuk belajar agama. Maka yang pertama ditekuni adalah ilmu hadis. Beliau ngambil hadis dari ulama-ulama yang ada di Baghdad di situ. Ya, banyak sekali gurunya yang ada di Baghdad. Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Abi Zaidah, dan yang lain banyak. Beliau juga belajar kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i hijrah ke Baghdad. Sebelum kepada Imam Syafi'i, beliau melalang buana sampai ke Yaman, sampai ke Hijaz. Ya. Beliau sampai kemana-mana mencari hadis Nabi. Kalau di Yaman ada Abdul Razak As-Sun'ani. Yaman, Abdul Razak As-Sun'ani di Sun'a sana, ini termasuk pakar hadis yang sangat terkenal waktu itu. Imam Ahmad belajar ke Yaman, belajar ke Hijaz dan negara-negara yang lain. Imam Ahmad belajar di sana sampai beliau ini mampu menghafalkan 1 juta hadis. Bayangkan 1 juta hadis. Saking tekunnya Imam Ahmad, sampai 1 juta hadis beliau hafal. Anehnya, antiknya, selain hafal, beliau punya catatan. Ini yang sulit dicari. Saking wirainya Imam Ahmad ini, kalau menyampaikan hadis, metode Imam Ahmad ini, beliau tidak mau menyampaikan lewat hafalan, tapi beliau langsung lihat kitabnya. Kenapa? Khawatir salah. Padahal sudah hafal. Jadi tidak merasa rikuh, tidak merasa malu. Beliau nyampaikan hadis sambil baca. Gak usah malu. Bawa kitab, buka kitabnya. Gak usah malu. Pidato gak bisa, ya buka catatannya daripada keliru semua. Gak usah malu. Daripada keliru. Apalagi ini hadis Nabi. Maka Imam Ahmad dengan sangat hati-hati tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali langsung dari kitab perujukannya. Kecuali hanya 100 hadis kira-kira, yang kadang pas Imam Ahmad ditanya langsung disampaikan melalui hafalannya. Itu pun 100, hanya 100. Tidak sampai lebih dari itu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau ini saking hati-hatinya tidak mau berfatwa kecuali ditanya. Dan setelah umur 40 tahun, sebelum umur 40 beliau nggak mau ngajar. Mungkin niru Kanjeng Nabi ya, mau dakwah ketika sudah umur 40 tahun. Imam Ahmad juga gitu. Tidak mau menyampaikan hadis kecuali sudah umur 40 tahun. Tapi ketika menyampaikan hadis, ketika beliau buka majelis, ya, yang datang bukan cuma segelintir orang, tapi di majelisnya Imam Ahmad, padahal waktu itu yang datang ke majelisnya Imam Ahmad jumlahnya 5.000 orang. Waktu itu loh padahal. Beliau kalau buka majelis 5.000 orang datang di situ. Subhanallah. Orangnya ini sangat wirai. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu ketika keluar dari Baghdad mau hijrah ke Mesir,
Beliau mengatakan begini, saya tidak meninggalkan di Baghdad ini orang yang lebih wirai, orang yang lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal. Tidak aku tinggalkan Baghdad satupun orang yang lebih wirai, yang lebih afqah, yang lebih faqih, yang lebih alim, yang lebih takwa kepada Allah Ta'ala daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Gak ada. Saking wirainya Imam Ahmad ini, saking wirainya, gak mau menerima pemberian orang. Karena pemberian orang ini mengandung minnah, mengandung jasa. Gak enak, berat dikei wong itu gak enak. Jenengan misalnya dibiayai, hidupnya dibiayai orang, itu pasti gak enak. Gak enaknya apa? Kalau orang yang membiayai kapan-kapan minta apapun pasti tidak bisa nolak. Gak bisa itu minnah. No? Minnah itu berat. Gak bisa nolak. Tiap bulan jenengan dikasih sama orang ini, gak kerja gak apa dikasih tiap bulan 3 juta misalnya tiap bulan untuk kepentingan hidup. Maka ketika suatu saat orang yang ngasih tiap bulan ini minta jenengan tidak akan bisa menolaknya. Bahkan walaupun minta anaknya, anakmu tak kawin ya gak kira bisa nolak. Gila betul gitu. Minnah itu namanya. Betul sakit nolak. Imam Ahmad gak mau menerima pemberian orang, bahkan boten kerso dibantu. Sikap zuhud dan wirai ini menyebabkan Imam Ahmad hidup dalam kemiskinan yang akut, sangat miskin. Tapi beliau sabar. Sabar banget. Dan ini ditiru oleh putra-putrinya. Putrinya Imam Ahmad ini ya pernah suatu saat bertanya kepada salah satu ulama. Tanyanya begini, Pak Kiai, saya ini suatu saat sedang belajar atau apa saya agak lupa. Lalu ada sekelompok prajurit tentara lewat sambil membawa lampu. Bolehkah saya memanfaatkan sinar lampu tersebut saat lewat itu? Jenengan ya ora apa-apa. Cuma ada motor lewat, lalu ada sinarnya motor, jenengan sambil nyari sandal. Oh, no motor golek sandal. Oh iya ketemu. Ini sang perempuan ini masih tanya, bolehkah saya menggunakan lampu itu, sinar dari prajurit yang lewat itu? Ditanya sama guru, kau dari mana? Dia ngomong, dia ini keluarganya Imam Ahmad. Oh, di sanalah tempat wirai. Nah, jenengan juga kira takut. Wis ra apa-apa. Uli maridohu ngoten. Wis mesti diridoni. Tapi orang yang hati-hati tanya tuh juga. Subhanallah itu. Wirai. Sangat wirai. Imam Ahmad juga begitu luar biasa wirainya. Itu yang perlu kita tiru. Dan itu sulit, niru wirai itu sulit. Kita wirai tingkat pertama aja kesulitan. Wirai tingkat pertama, yaitu meninggalkan haram. Ojo ninggalno subhat wis, ninggalno haram ae angel pon. Ninggalkan haram itu sulit. Jangankan subhat, haram aja sulit. Ya siapa minta kakak gitu? Nah, ngomong. Sulit ya. Ninggalkan haram aja sulit. Kenapa? Yang diharamkan itu biasanya nih enak biasanya itu. Sehingga kalau orang ini terus dilarang, biasanya malah cenderung kepingin ngelakoni. Karena biasanya sing dilarang itu mesti enak, mesti lezat, mesti nikmat.
Tapi nek sing diperintah itu biasanya mesti berat. Karena itu wong biasanya gak seneng diperintah. Tapi ate manusia asli ini gak seneng diperintah. Coro gak karena kepingin bayaran ngono mau aku diperintah. Karena dibayar, Pak, iki anono ya nggih ndoro lho. Jadi cara umpamane gak kepingin dibayar ini semua diperintah gak itu watak manusia. Betul loro. Gala wirai gitu seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. 5.000 loh yang datang di majelisnya. Yang paling hebat dari ceritanya Imam Ahmad ini adalah keteguhan beliau dalam memegang prinsip sekali AA. Imam Ahmad ini pernah apa? Pernah diuji pada masa Khalifah Ma'mun, Al-Ma'mun. Di situ khalifah mengikuti madhabnya Mu'tazilah di mana Al-Quran itu dianggap sebagai makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan yang jadi masalah ini memang jadi masalah itu. Ketika satu madhab dipaksakan untuk diterima. Ini bahaya ini. Ini yang bahaya itu. Pemerintahnya hanya megang satu madhab dan dianggap ini yang paling benar. Wah ini repot sudah. Dan itu yang terjadi saat itu. Yang terjadi saat itu adalah dipaksakan madhab Mu'tazilah. Yang paling gencar dilakukan waktu itu adalah pemaksaan ideologi bahwa Quran ini adalah makhluk. Dan Quran ini adalah makhluk. Maka seluruh ulama dipanggil untuk punya keyakinan Quran adalah makhluk, termasuk Imam Ahmad. Banyak ulama yang gak setuju, tapi ada yang gak setujunya itu terang-terangan, ada yang ya daripada dihukum mendingan ngomong saja Quran makhluk. Ini ada. Daripada dihukum kan gak masalah ini. Itu mesti dihukum. Kalau tidak mau mengatakan Quran itu makhluk mesti dihukum. Oh itu pemerintah. Imam Ahmad ketika disuruh meyakini bahwa Quran itu makhluk, beliau tetap tegas mengatakan Al-Quran kalamullah. Quran bukan makhluk, Quran adalah kalamullah. Tegas banget. Karena itu Imam Ahmad dihukum sampai 28 bulan beliau dalam hukuman. Bukan cuma dihukum, tapi dicambuk. Bukan cuma berada dalam kurungan tanpa dipukuli, beliau dipukuli. Ini sampai beliau itu pingsan gara-gara dipukul kayak gitu. Tapi tetap beliau teguh mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, Quran bukan makhluk. Kenapa Imam Ahmad punya keteguhan yang luar biasa ini? Ternyata pernah dikasih mau'idhah hasanah oleh seorang pencuri. Waktu itu bareng dengan Imam Ahmad dipukuli, ada pencuri yang juga dihukum, yang juga dipukuli seperti Muhammad. Pukuli pencuri. Kowe nyolong orang. Nyuri kamu ya? Enggak. Si pencuri lihat Imam Ahmad sedang dipukuli, dihukum gara-gara memegang prinsip, memegang akidah, memegang keyakinan yang itu benar. Si pencuri ngomong, saya lupa namanya, guru pencuri ini tadi, kiai yang ngasih mau itu hasanah pada Imam Ahmad. Dia ngomong gini sama Imam Ahmad, ya Ahmad, kamu ini jangan menyerah. Kamu ini membela agamamu, membela ideologimu, membela kebenaran ajaranmu, jangan pernah menyerah. Wong saya aja maling, gak pernah kok ngaku maling walaupun dipukuli. Padahal aku ya salah. Gampangannya ngono. Ojo kalah karo aku. Jangan kalah sama saya. Saya itu mencuri, tapi walaupun dihukum, dipukul kayak apa, saya gak pernah ngaku mencuri. Kamu ini memegangi keyakinanmu, memegangi kebenaran. Jangan sampai kalah sama saya. Imam Ahmad langsung tambah kuat keyakinannya. Masuk kalah kalau maling, kata Imam Ahmad. Masa saya mau kalah sama maling? Kata. Setelah Imam Ahmad mengalami
mihnah yang begitu berat, lalu beliau keluar dari hukuman. Setiap hari beliau mendoakan gurunya si maling tadi. Saya lupa namanya itu, si malingnya itu. Ada catatannya sebenarnya, tapi gak sempat saya bukan. Tadi ada tamu sih di rumah, jadi gak sempat belajar banyak tadi saya. Setiap hari Imam Ahmad ini mendoakan sang guru si pencuri tadi, bentino. Ini kok akhlak itu loh. Makanya jenengan kepingin ilmu berkah manfaat yo kudu untungakno gurune lah. Masa gurune ra tau di-Fatihah blas lho karo piye. Wis global wis ra mboten napa-napa. Ya. Fatihah dumateng sedaya guru kula, Fatihah untuk seluruh guru saya. Semoga dijaga oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Ngono wis. Ya Ahmad tiap hari mendoakan gurunya. Abu Hanifah sama 40 tahun selalu mendoakan gurunya. Setiap selesai sholat doakan gurunya. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang kita ambil adalah ambil kebaikan dari siapapun yang mengucapkan. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Pokoknya bener ambil, walaupun yang ngomong burung bio gak punya akal, ya kan? Walaupun dari non muslim, kalau ini bener ambil. Tapi sebaiknya jangan pernah berguru membuka kitab-kitab dari non muslim. Kenapa? Bahaya. Kanjeng Nabi pernah ada sahabat buka Taurat, marah Kanjeng Nabi. Apa enggak cukup? Allah menegur. Apa enggak cukup aku telah turunkan kepadamu kitab? Cukup Quran aja yang dibaca, enggak perlu Taurat, enggak perlu Injil, apalagi sudah banyak perubahan di sini. Bahaya. Apalagi imannya belum kuat, mendingan enggak usah sudah. Itu salah satu cerita Imam Ahmad bin Hanbal.